Baiklah, memasuki paradigma perilaku sosial. Eksemplar, kami membaginya menjadi 5 poin. 1. Pendekatan behaviorisme. Pendekatan behaviorisme ini dalam ilmu sosial sudah dikenal sejak lama, khususnya dalam psikologi. Kebangkitannya di seluruh cabang ilmu sosial di zaman modern, terutama dalam sosiologi. Kedua, ditemukan dalam karya B.F. Skinner yang sekaligus pemuka eksemplar paradigma ini. Melalui karya itu, Skinner mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi aliran behaviorisme ke dalam sosiologi. Karyanya meliputi spektrum yang sangat luas. Ia juga pelopor dari orang-orang yang mencoba menerapkan prinsip behaviorisme secara praktis. Teori, gagasan, dan praktek yang dilakukannya telah memegang peranan penting dalam pengembangan sosiologi behaviorisme. Ketiga, untuk mendapatkan kontras antara paradigma perilaku sosial ini dengan kedua paradigma terdahulu, Skinner dengan kedua paradigma terdahulu, yaitu fakta sosial dan definisi sosial, memandang sebagai perspektif yang bersifat mistik, dalam arti mengandung sesuatu persoalan yang bersifat teka-teki, tidak dapat diterangkan secara rasional. Menurut Skinner, kedua paradigma itu membangun objek studi berupa sesuatu yang bersifat mistik. Maksudnya, fakta sosial yang terdiri atas struktur sosial dan peranata sosial yang menjadi objek studi paradigma fakta sosial, serta sesuatu yang terjadi dalam pemikiran manusia berupa tanggapan kreatif terhadap sesuatu rangsangan atau stimulus dari luar dirinya yang menjadi objek penyelidikan paradigma definisi sosial. Oleh Skinner, dinilai keduanya sebagai suatu objek yang bersifat mistik. Menurutnya, dengan memusatkan perhatian kepada kedua hal tersebut, berarti menjauhkan sosiologi dari objek studi berupa barang, sesuatu yang konkret, realistis. Menurutnya, objek dari studi berupa barang, sesuatu yang konkret atau realistis adalah perilaku manusia yang nampaknya serta kemungkinan perulangannya, atau behavior of man and continents of reinforcement. Keempat, dalam bukunya Beyond Freedom and Dignity, Skinner menyerang langsung paradigma definisi sosial dan secara tak langsung terhadap paradigma perilaku fakta sosial. Konsep kultur yang didefinisikan oleh paradigma fakta sosial dinilainya mengandung ide yang bersifat tradisional, yang khususnya mengenai nilai-nilai sosial atau social values. Menurutnya, pengertian kultur yang diciptakan itu tidak perlu disertai dengan unsur mistik, seperti ide dan nilai sosial itu. Alasannya karena orang tidak dapat melihat secara nyata ide dan nilai-nilai dalam mempelajari masyarakat. Yang jelas terlihat adalah bagaimana manusia hidup, memelihara anaknya, cara berpakaian, mengatur kehidupan bersamanya, dan sebagainya. Kelima, menurut Skinner, kebudayaan masyarakat tersusun dari tingkah laku. Dengan kata lain, kebudayaan adalah tingkah laku yang terpola. Jadi, untuk memahami tingkah laku yang terpola itu tidak diperlukan konsep seperti ide-ide dan nilai. Pokok persoalan. Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada antar hubungan antar individu dan lingkungannya. Lingkungan itu terdiri atas 1. Bermacam-macam objek sosial. 2. Bermacam-macam objek non-sosial. Secara singkatnya, pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini, atau yang kita sebut dengan paradigma perilaku sosial, adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan, menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Jadi, terdapat hubungan fungsional antara tingkah laku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan aktor.
Teori-teori. Yang pertama, teori behavioral sosiologi. Yang kedua, teori exchange. Teori behavioral sosiologi dibangun dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi. Kemudian teori exchange. Teori ini dibangun dengan maksud sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial, terutama menyerang ide Durkheim secara berlangsung dari 3 jurusan. Jurusan yang pertama pandangannya tentang emergence, yang kedua pandangannya tentang psikologi, dan yang ketiga metode penjelasan dari Durkheim. Di sini ada keseluruhan materi teori Cheng itu secara garis besar dapat dikembalikan kepada 5 proposisi George Horman berikut. Jika tingkah laku atau kewajiban yang sudah lewat dalam konteks stimulus dan simulasi tertentu memperoleh ganjaran, maka besar kemungkinan tingkah laku atau kejadian yang mempunyai hubungan stimulus dan situasi yang sama akan terjadi atau dilakukan. Yang kedua, menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu dan kemungkinan terjadi peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Dan yang ketiga, memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. Dan yang keempat, makin sering orang menerima ganjaran atau tindakannya dari orang lain, makin berkurang nilai dari suatu tindakan yang dilakukan berikutnya. Dan yang terakhir, makin merugikan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, maka besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi. Metode. Paradigma perilaku sosial dapat menggunakan metode yang dipergunakan oleh paradigma yang lain seperti kuesioner, interview, dan observasi. Namun demikian, paradigma ini lebih banyak mempergunakan metode eksperimen dalam penelitiannya. Secara tradisional, paradigma ini menyukai eksperimen di laboratorium.